Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di dalam majelis kajian kita, yaitu kajian kitab Burdah, yang pada malam hari ini kita akan membicarakan salah satu mukjizat dari Kanjeng Rasul, yaitu Isra dan Mi'raj. Oke, kita perlu menyediakan hati kita perlu menyediakan konsentrasi diri kita yang baik, sehingga sebisa mungkin adanya pembahasan tentang Kanjeng Rasul ini bisa perlahan-lahan kita rasakan, kita saving di dalam hati kita, kemudian menjadi bagian dari kekayaan rohani kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjalani hari-hari dengan semakin mantap, semakin khusyuk, semakin tentram, semakin tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan dari adanya kesepian yang paling mencekam dalam hidup ini, yaitu ketika kita sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, kita berarti merasakan kebersamaan yang hakiki, kebersamaan yang sejati. Kita akan senantiasa merasakan hidup kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aneka ragam hiburan yang sangat banyak, yang sangat bervariasi. Di saat itu kehidupan kita akan sepenuhnya berbahagia, diliputi oleh keyakinan hakul yakin kepada hadiratnya. Amin ya mujibas sailin. Sebelum memasuki pembahasan tentang bait mengenai Isra Mi'raj Kanjeng Rasul, sebagaimana biasa kita awali dengan lagu Alfu Lailah wa Lailah. Monggo dipersilahkan.
لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم لا يوم القيامة ونخص خصوصا منهم إلى حضرة الشيخ محمد البوصيري صاحب البردة رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وسلم. Waqaddamat dan mendahulukan kah kepada engkau wahai Kanjeng Rasul siapa jami'ul anbiya semua nabi-nabi biha di Baitul Maqdis war ruslih dan semua rasul taqdima makhdumin sebagaimana didahulukannya seorang tuan ala khadami atas hamba sahaya. Oke, ini berkaitan dengan fenomena Isra, perjalanan malam yang ditempuh oleh Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam kamus tasawuf, Masjidil Haram atau Baitul Haram itu bermakna qalbu insan al-kamil alladzi haruma 'alal ghair. Ya, definisi Baitul Haram atau Masjidil Haram itu adalah hati insan kamil yang terhalang untuk condong kepada selain Allah. Pertama, istilah insan kamil ya. Insan kamil ini sebutan lainnya adalah wali kutub dan al-ghauth. Wali kutub itu adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah, dimensi rohani dan akhlaknya. Jadi wali kutub itu adalah pengejawantahan kehadiran Kanjeng Rasul di tengah kehidupan. Kutub itu artinya poros. Al-qutbul ladzi yaduru alai aflakul wujud, yaitu poros yang dikelilingi oleh seluruh anasir alam raya. Jadi karena menjadi poros itulah maka segala sesuatu mengelilinginya, alias segala sesuatu itu membutuhkan sang poros itu, membutuhkan sang poros. Nah, poros itu alias wali kutub itu
itu memiliki perhatian yang utuh dan sempurna pada dua dimensi sekaligus, yaitu kepada Allah Ta'ala tawajuhnya sempurna, kepada makhluk-makhluk kasih sayangnya juga sempurna. Ini makanya ya, kalau di dalam hierarki kewalian itu yang tertinggi itu wali kutub. Wali kutub. Nah, di sebelah kanan dan kirinya wali kutub itu namanya imamani alias dua imam. Yang berada di sebelah kanan, ya, itu menghadap ke atas. Yang ada di sebelah kiri itu menghadap ke bawah. Ini kemudian ditamsilkan oleh seorang penari sufi. Orang yang menari sufi itu tangan kanannya ke atas begini, tangan kirinya ke bawah. Yang ke atas itu menunjukkan hablun minallah, yang ke bawah itu hablun minanas. Wali kutub ya. Terus disebut juga sebagai ghaus. Ghaus itu artinya pertolongan. Jadi orang yang seluruh hidupnya murni merupakan pertolongan Allah Ta'ala bagi seluruh makhluknya. Makanya wajar ya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, wa idza da'awtumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Kalau kalian berdoa kepada Allah, berdoalah lewat perantara aku. Jadi menyediakan diri untuk dijadikan sarana di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian berlangsung secara istiqomah adanya pembacaan manakib. Nah, itu loh maksudnya pembacaan manakib itu. Jadi pembacaan manakib itu sesungguhnya adalah pendekatan kita kepada Allah Ta'ala lewat salah seorang kekasihnya. Dan tak mungkin orang sekelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyatakan kalimat tadi berasal dari nafsu, nggak mungkin. Idza da'awtumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Kalau kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, mohonlah lewat perantara aku. Tak mungkin itu menyembul dari hawa nafsu beliau. Orang sekelasnya beliau itu melakukan apapun itu berdasarkan perintah personal dari Allah Ta'ala. Bahkan beliau tidak makan dan tidak minum kecuali dapat perintah langsung dari Allah. Tidak makan, tidak minum loh. Beliau tidak ngisi pengajian kalau tidak ada perintah langsung dari Allah Ta'ala. Beliau menikah itu langsung didatangi Kanjeng Rasul dan memerintahkan beliau untuk menikah. Sekarang waktunya menikah. Ya. Oke. Nah, disebut juga sebagai insan kamil, manusia sempurna. Manusia sempurna. Karena manusia sempurna itu merupakan prototipe dari kehadiran Kanjeng Rasul, dan kehadiran Kanjeng Rasul merupakan prototipe dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Nah, dari kedudukan rohani seperti itu, beliau berangkat kemana? Ke Baitul Maqdis. Apa definisi Baitul Maqdis dalam tasawuf? Yaitu al-qaulbut tahir anit ta'alluq bil ghair. Hati yang suci dari adanya ketergantungan kepada selain Allah. Kalau tadi Masjidil Haram atau Baitul Haram itu adalah hati insan kamil yang terhalang untuk condong kepada apapun selain Allah Ta'ala. Kalau Baitul Maqdis adalah hati yang suci dari adanya ketergantungan kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kedudukan yang terpuji menuju kedudukan yang terpuji. Inilah tugas kita kemudian. Kalau kita melangkah kemanapun, pastikan tujuannya adalah Allah. Tujuannya adalah Allah. Yang dimaksud tujuan Allah Ta'ala itu tidak mesti formal. Misalnya datang ke tahlilan, enggak. Tidak mesti formal. Datanglah kemana saja. Dengan cara apa? Dengan cara niatan untuk menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala di sana. Gitu. Tidak harus formal. Tidak harus formal.
Misalnya datang ke satu tempat hanya untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak harus begitu. Ya begitu juga boleh. Boleh. Jadi kalau kita sedang menuju suatu tempat, maka pastikan kita akan berjumpa dengan tuan rumah yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang pulang dari satu tempat ke rumah, pastikan kita akan berjumpa Allah Ta'ala di rumah kita itu sendiri. Nah, bagaimana bisa menemukan tujuan itu adalah Allah dan tempat kembali itu adalah Allah? Karena begini ya, tidak ada apapun di dunia ini kecuali sebagai makhluk idhofi. Artinya apa? Makhluk yang keberadaannya itu bersandar kepada Allah. Jadi kita mesti fokus kepada sandarannya itu, bukan kepada makhluknya. Bahwa kita eksis itu karena kita disanggah oleh Allah Ta'ala. Bahwa kita berkomunikasi dengan orang lain, hakikatnya kita berkomunikasi dengan Allah lewat pintu orang lain itu. Ya. Nah, ini yang ditempuh oleh Kanjeng Rasul dalam perjalanan malam yang disebut sebagai Isra itu. Nah, beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu mengendarai apa? Mengendarai buraq. Mengendarai buraq. Buraq itu adalah binatang rohani yang spesifik menjadi tunggangan para nabi. Yang terakhir menggunakan buraq itu adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Sebelumnya sudah digunakan oleh para nabi yang lain itu. Tapi ini binatang yang tidak berkembang biak. Ya cuman satu itu adanya. Satu itu adanya. Lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai. Hebat. Sampai di mana tatapan penglihatannya, maka disitulah langkahnya. Jadi hebat ya. Kalau kita memandang ke langit Surabaya gitu ya, iya nyampe langsung di situ. Cepat sekali. Makanya disebut buraq, artinya kilat. Set gitu. Cepat sekali. Nah, ketika beliau sampai di Baitul Maqdis itu, beliau tidak lupa menunaikan adanya adat kemanusiaan. Apa itu? Menambatkan buraq itu di sebuah tiang, sebagaimana para nabi juga dulu menambatkan buraq itu di salah satu tiang Baitul Maqdis itu. Padahal ya, secara akal itu nggak mungkin kabur kemana-mana buraq itu. Wong makanannya bukan rumput kok. Jadi nggak mungkin kabur kemana-mana. Tidak seperti unta atau kuda, itu tidak. Tapi tetap ditambatkan oleh Nabi, ditali oleh Nabi. Itu mengajarkan kepada kita bahwa tawakal itu mestinya kita lakukan setelah ikhtiar. Makanya ada orang Baduy yang tanya kepada Kanjeng Rasul, wahai Rasulullah, apakah saya langsung tawakal dan saya melepas unta saya semaunya sendiri, atau saya tali dulu? Oh, tali dulu, baru setelah ditali engkau tawakal. Nah, ini tawakal yang lazim ini. Bahkan Kanjeng Rasul mencontohkan seperti itu. Seperti itu. Nah, di kalangan para sufi kemudian banyak yang melakukan jalan pintas, yang karena sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwa mereka itu akan ditanggung sedemikian rupa, maka mereka tawakal tanpa ikhtiar terlebih dahulu. Ini nekat sebenarnya ya. Kenapa? Karena tidak sama dengan contohnya Kanjeng Rasul. Tapi nekat seperti itu, nekat yang lahir karena mukasyafah, karena diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya muncul kemudian ungkapan taroktul iktisab iktifaan bimusabbibil asbab. Aku meninggalkan usaha karena aku sudah bersandar kepada pemilik seluruh usaha, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Oke, sebaiknya kita melakukan sesuatu sebagaimana dicontohkan Kanjeng Rasul. Jadi walaupun misalnya kita ditanggung rezeki kita, kita kalau mengikuti yang lebih afdol, ya
harus ada ikhtiarnya seberapapun. Harus ada ikhtiarnya seberapapun. Dengan niatan apa? Iqtida bir Rasul, mengikuti Kanjeng Rasul. Gitu ya. Tapi biasanya para wali, para sufi yang mabuk kepada Allah Ta'ala itu, disitulah letak kekurangan mereka. Sehingga mereka bahkan seringkali tidak urus dengan diri mereka sendiri karena termabuk-mabuk, terhuyung-huyung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambatkan di situ. Unta itu, buruk itu ditambatkan di salah satu yang Masjidil Aqsa itu. Oke. Apa yang kemudian dikerjakan oleh beliau di sana? Ketika saya sampai di Masjidil Aqsa, sabda Kanjeng Rasul, di dalam ternyata sudah ditunggu oleh para nabi dan para rasul. Saya kemudian masuk Masjidil Aqsa dan mereka bersaf-saf siap untuk melaksanakan sholat. Ketika saya bertanya-tanya siapa yang mau menjadi imamnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menggandeng tangan saya dan saya dijadikan imam oleh beliau untuk seluruh nabi dan rasul itu. Ini yang disebut dengan wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Perbedaan adanya kelas rohani antara Kanjeng Rasul dengan nabi yang lain itu sebagaimana perbedaan antara Tuhan dengan para hamba sahaya. Jauh loh ya. Antara Tuhan dengan para hamba sahaya. Walaupun sama-sama nabi, sama-sama rasul, tapi perbandingannya jauh. Yaitu sebagaimana Tuhan di hadapan para hamba sahaya. Atau di dalam bait yang lain dalam kitab Burdah, Kanjeng Rasul itu ibarat matahari keutamaan, sementara para nabi yang lain itu kawakibuha, bintang-bintangnya. Betapa jauh jarak antara sinar cahaya matahari dengan sinar bintang di malam hari itu. Jauh jaraknya, tetap jauh. Tetap jauh. Nah, keunggulan Kanjeng Rasul dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, ini salah satunya adalah kesempatan bagi diri kita untuk beri secara rohani dan kita berlomba dengan para nabi sebelum Kanjeng Rasul. Itu berarti kesempatannya itu sangat luas, sangat luas. Jadi kita itu memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berdekat-dekatan dengan para nabi terdahulu, sangat luas. Makanya begini ya, para sufi, para wali itu banyak yang sering dikunjungi oleh Nabi Khidir. Dikunjungi. Bahkan dulu ketika masih ada Kyai Khalil Bangkalan, itu setiap hari Jumat Nabi Khidir itu ke Kyai Khalil Bangkalan. Setiap hari Jumat. Jumat pertama Kyai Khalil pesan kepada salah satu santrinya, yaitu Kyai As'ad Syamsul Arifin, kau Jumat besok harus menunggu di pertigaan sana. Siapa tahu ada tamuku yang datang. Ditunggu seharian oleh Kyai As'ad. Ditunggu seharian, sudah menjelang maghrib, sudah sore banget itu. Kemudian ada orang yang mengaku sebagai tamunya Kyai Khalil, tapi orang itu penuh dengan borok dan bau banget. Jadi Kyai As'ad tidak mau menyalami, wong bau kok penuh dengan borok. Nah, keesokan harinya dipanggil Kyai As'ad, gimana ketemu tamu saya? Ya ada satu kiai sudah menjelang maghrib itu. Gimana kau salaman enggak? Enggak, saya enggak kuat dengan baunya. Lah ya itu Nabi Khidir. Astagfirullah. Kiai, kalau saya tahu kalau itu Nabi Khidir, pasti sudah saya pegang tangannya, saya cium tangannya. Oke. Jumat depan kamu menunggu di tempat itu lagi. Siapa tahu ada tamuku yang datang. Jumat depannya lagi, ya. Tidak ada tamu satupun kecuali satu orang yang potongannya itu bule
dan sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai santri. Bule bercelana, pokoknya tidak menunjukkan adanya adat dan pakaian Islami. Akhirnya nggak salaman kayak saat itu. Gimana ketemu tamuku? Nggak mau saya. Wong bule kok mau salaman ya? Nggak mau saya sama bule. Lah itu Nabi Khidir. Astagfirullah. Besok kalau ketemu lagi seperti apapun wujudnya, saya pegang tangannya. Terus yang ketiga kalinya itu Kiai As'ad diperintahkan tidak menunggu di tempat sebagaimana biasa, tapi diperintahkan ke stasiun. Pokoknya nanti kamu ke stasiun dan tunggulah di situ, akan ada tamu saya. Nah, yang ketiga kalinya ini Nabi Khidir berpenampilan seperti seorang kiai. Dan dalam hati Kiai As'ad, pasti ini orangnya, ini yang sudah nyamar 2 kali, sekarang tidak mau terkecoh aku. Akhirnya apa? Dipegang, dicium tangannya, tabarukan Kiai As'ad kepada Nabi Khidir itu. Jadi ya, kelasnya wali-wali itu menjadi sahabat dengan salah satu nabi gitu loh. Salah satu nabi bersahabat dari saking umatnya itu sangat leluasa untuk mendapatkan martabat yang tinggi. Nah, sekarang kita bayangkan ya, untuk mendapat martabat yang tinggi itu tidak harus kita berpuasa sunnah terus menerus, tidak harus kita memutar tasbih terus, tidak harus seperti itu. Kita harus memiliki keyakinan bahwa orang yang mengangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala bukan karena mahdul ifdal, murni karena karunia, karena anugerah gitu loh. Jadi yang penting apa? Kita membuka pengharapan dan kita sebisa mungkin bertakwa sesuai dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Syukur-syukur kita bisa menambah adanya momen-momen kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Contoh misalnya ya, buat diusahakan sebelum subuh itu sudah bangun. Diusahakan seberat apapun, diusahakan sebelum subuh sudah bangun. Kalau suatu saat nanti kita merasakan nikmat rohani dengan bangun sebelum subuh itu, berarti Allah sudah menganugerahkan karunia yang besar kepada kita. Kalau sampai kita senang bangun sebelum subuh, senang kita bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai macam keluh kesah kita, berarti kita sudah mendapatkan karunia yang agung dari hadiratnya itu. Jadi jangan sampai bangun-bangun sudah adzan subuh, apalagi bangun-bangun sudah 5:30. Wah, jangan dong, diusahakan mati-matian. Hidup ini sementara. Kata Maulana Rumi, demi adanya perjumpaan yang dinantikan, jangan banyak tidur di malam hari. Demi pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur yang tidak mesti kita bisa jawab, jangan banyak tidur. Gitu loh. Demi kebebasan kita, keselamatan kita dari huru hara kiamat, jangan banyak tidur. Gitu loh ya. Jadi jangan banyak tidur di malam hari itu. Kalau kita ternyata gampang tidur di malam hari, disiasati. Siasatinya apa? Kopi pahit, rokok, gitu loh. Jangan banyak tidur. Disiasati. Nafsu itu bisa kita siasati kok. Kan kalau nafsu itu bangkit, kita kan tidak tidur, gitu. Jadi kalau ternyata kita ngantuk sengantuk-ngantuknya, coba bangkitkan nafsu kita. Setelah bangkit, setelah segar, kita belokkan lagi. Misalnya kita mau tidur, buka HP-mu dibuka-buka. Nafsu mau terpancing, tutup lagi. Saatnya wudhu dan sholat, gitu loh. Jadi disiasati, enggak kemudian maunya memancing malah tertelan. Wah, itu bencana, Jadi Kanjeng Rasul itu ya, jadi imam itu menunjukkan bahwa beliau itulah imam dunia dan akhirat. Beliau itulah yang tertinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat.
Dan itu peluang bagi diri kita. Setelah selesai sholat, aku keluar dari Masjidil Aqsa, kata Kanjeng Rasul. Kemudian Jibril membawakanku 2 macam minuman, satunya susu, satunya arak. Maka kupilih susu. Malaikat Jibril kemudian berkata, asabtah, engkau benar wahai Kanjeng Rasul. Apa artinya susu? Apa artinya arak? Gitu ya. Oke. Sekarang kita tinjau dari sisi fikih ya, dari sisi fikih. Jelas bahwa susu itu halal, arak itu haram. Arak itu haram. Jadi dalam konteks fikih, pilihan Kanjeng Rasul terhadap susu itu benar, sangat benar. Dan kita perlu mencontohnya. Jadi kalau kita minum susu ya, diniatkan minimal iktidak bin Nabi gitu loh, mengikuti Kanjeng Rasul. Jadi ada kesehatannya, ada berkahnya gitu. Terserah susu murni, susu kopi dan lain semacamnya. Itu iktidak bin Nabi, mengikuti Kanjeng Rasul. Jadi ada berkahnya kalau niatnya seperti itu. Terus kalau arak, jelas haram arak. Tapi di akhirat ada sungai dari arak. Di samping sungai susu, sungai madu, dan sungai dari air yang jernih tidak berubah, ada susu arak loh. Nah, arak ini ansofun minal mahabbah, salah satu jenis dari minuman cinta. Nah, kenapa? Kalau secara tasawuf ini benar, kok Nabi tidak memilih minuman arak? Nah, kalau Nabi memilih minuman arak, maka beliau fana. Dan ketika beliau fana, beliau akan terhijab oleh Allah sehingga tidak menyaksikan makhluk. Kalau seperti itu, maka sikapnya kepada makhluk tidak mungkin bijaksana. Tidak mungkin bijaksana. Jadi karena itu ya, nggak mungkin ada seorang nabi itu jazab, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, harus waras. Kalau tidak waras, bagaimana memberikan contoh, bagaimana memberikan mau'izah kepada umatnya? Nggak bisa, harus waras. Jadi makanya Nabi tidak memilih arak, milihnya susu. Apa itu susu? Susu itu adalah simbol dari ilmu yang melimpah ruah dan penuh dengan barokah. Itu susu. Makanya Ibnu Arabi itu mengkritik Syekh Ibnul Mukhallad ya. Syekh Ibnul Mukhallad itu pernah tidur dan bermimpi dikasih minum susu sama Rasulullah. Dikasih minum susu. Bangun-bangun dari tidurnya itu terkejut gembira. Alhamdulillah gitu. Tapi dalam rangka meyakinkan diri, beliau itu memuntahkan apa yang diminum. Susu beneran apa tidak? Ketika dimuntahkan ternyata susu beneran. Apa kata Ibnu Arabi? Andaikan tidak usah pembuktian, langsung saja aku yakin bahwa itu susu, dan takwilnya adalah ilmu yang melimpah ruah dan penuh berkah, itu jauh lebih bagus ketimbang membuktikan susu beneran apa tidak. Jauh lebih bagus itu. Jadi kalau kita suatu saat bermimpi minum susu, itu ilmu yang penuh dengan berkah itu, minum susu. Nah, itu yang kemudian dipilih oleh Kanjeng Rasul, bahwa dengan demikian berarti beliau memilih akal sehat, memilih kewarasan, memilih adanya keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan dan papa, memilih segala keterpujian. Itu beliau ya. Karena itu hebat beliau itu. Di masa hidupnya memiliki sahabat lebih dari 100.000. Jadi di masa Kanjeng Rasul masih hidup, sahabat itu jumlahnya lebih sudah 100.000. Dan beliau itu cocok untuk orang 100.000 lebih itu, cocok. Padahal jarang loh ya. Kalau kita di sini memiliki katakanlah 50 sahabat atau 100 sahabat, yang betul-betul masuk di hati orang-orang itu mungkin hanya berapa orang ya. Selebihnya hanya sekedar kenal saja, say hello saja kan gitu. Jadi selebihnya ya tidak betul-betul istimewa dalam hati kita kan gitu. Jadi Kanjeng Rasul itu istimewa untuk seluruh orang yang dikenal di kalangan para sahabat itu loh.
Itu hebatnya, itu kan kearifan. Itu buah dari susu rohani yang diminum, yang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Karena itu malaikat Jibril menyatakan, qad asabtah, sungguh engkau telah memilih yang benar. Jadi ya, betapa sangat mengagumkan Kanjeng Rasul dalam seluruh peristiwa yang dijalani oleh beliau. Sangat mengagumkan, penuh dengan i'tibar, penuh juga dengan adanya kasih sayang kepada kita umatnya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Monggo lagunya.
Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahib syafa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa kembali ngaji bersama di sini. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, orang lain semuanya, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita hadiahkan buat kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Gus Ridi Syafi'i dan yang saya hormati, yang saya cintai teman-teman sekalian. Riwayat tentang Isra Mi'raj telah panjang dituturkan oleh Kak Gus sejak minggu kemarin. Saya pengen cerita tentang salah satu sahabat terbaik Kanjeng Nabi SAW yang juga menjadi orang pertama yang mengkonfirmasi dan membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Namanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Kanjeng Nabi lalu menyampaikan secara terbuka kepada orang-orang Quraisy Mekah waktu itu. Dikumpulkan dan Kanjeng Nabi berdiri di bukit ya, dan menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah begitu-begitu, dan juga menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tentu saja seluruh orang waktu itu lalu mengolok-olok Kanjeng Nabi, mengolok-olok Kanjeng Nabi, terutama dengan menjadikan peristiwa Isra Mi'raj yang memang tidak masuk akal itu sebagai sarana untuk olok-olok yang paling parah. Lalu tampillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan bahwa demi Allah, umpama Muhammad mengatakan sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal dibanding Isra Mi'raj, maka akulah orang pertama yang akan langsung mengimaninya. Begitu ikrarnya Sayyidina Abu Bakar gitu. Saya sering ngebayangin begini, tiap sampai membaca sirah lalu sampai di bagian ini, umpama saya berada di tempat tersebut waktu itu, mungkinkah saya akan lalu berada di barisan sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Rasanya kok berat. Satu-satunya hal yang memungkinkan munculnya ungkapan mantap seperti itu dari Sayyidina Abu Bakar, itu tiada lain adalah keimanan yang mutlak kepada Allah Ta'ala, kepada Kanjeng Nabi SAW. Akal pikiran, rasio itu benar-benar ditumpas waktu itu. Benar-benar ditumpas. Hendaknya kita ingat bahwa peristiwa itu terjadi di masa nyaris 1500 tahun silam, di mana tentu saja nggak ada teknologi apa-apa yang istimewa. Hari ini ada di antara kita yang terlintas secara merasionalisasi bahwa buruk itu mungkin memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya misalnya. Tapi apakah keterangan ini telah ada di masa tersebut? Rasanya tidak ada.
Tidak ada. Maka yang sungguh-sungguh bisa mengatasi itu hanya benar-benar iman yang mantap dan mutlak. Risalah tentang keimanan yang mantap dan mutlak dari Sayyidina Abu Bakar ini itu terus berlanjut sampai hijrah di Madinah. Saya pengen menyampaikan beberapa bukti atau riwayat tentang betapa agungnya imannya Sayyidina Abu Bakar. Pertama, ada riwayat di Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu karyanya Ibnu Hajar Asqalani itu. Tapi yang saya baca itu syarahnya dari syarah Imam Nawawi Al-Bantani, Banten itu ya. Di situ disebutkan Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang kebaikan Umar bin Khattab." Jibril lalu menjawab. Jawabannya itu sepadan dengan ayat di dalam Al-Quran. Umpama lautan itu dijadikan tinta, lalu pohon-pohon itu dijadiin pena untuk menuliskan kebaikan Umar bin Khattab, maka lautan itu akan kurang. Saking luar biasanya dahsyatnya kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Kanjeng Nabi tanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, lalu ceritakan kebaikan Abu Bakar." Malaikat Jibril mengatakan, "Seluruh kebaikan Umar bin Khattab hanyalah satu bagian dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq." Maka dalam riwayat kita sering mendengar bahwa Sayyidina Umar itu tidak pernah berhasil berbuat lebih dahsyat daripada Abu Bakar. Tidak pernah berhasil. Di antara usaha yang dilakukan Sayyidina Umar untuk mengalahkan kebaikan, kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar itu ketika Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa itu waktu akan terjadi perang Tabuk. Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat, "Mari kumpulkan harta kalian, infakkan di jalan Allah." Jadi penggalangan dana ya. Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Umar, berapa yang akan engkau sumbangkan?" Umar menjawab, "Separuh hartaku wahai Rasulullah." Itu di dalam hati niatnya itu mau ngalahin Abu Bakar. Dengan niat begitu ya. Kanjeng Nabi bertanya, "Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Separuhnya lagi untuk keluargaku." "Engkau baik," begitu katakan Nabi. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, berapa yang akan engkau sumbangkan, infakkan?" Tentu saja Abu Bakar itu kan tidak tahu niatnya Sayyidina Umar ya. Abu Bakar langsung menjawab dengan mantap, "Seluruh hartaku wahai Rasulullah." Batin Sayyidina Umar jengkala aku. Batin kayak gitu. Kanjeng Nabi bertanya, "Lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar?" "Keluargaku kutitipkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Niki ampun jenengan tiru nggih, ampun boten sah. Ini lalu saya serius, ini tidak perlu ditiru. Kenapa? Saya ngecek hikmah dari peristiwa ini itu. Di antaranya keterangan dari Wahbah Zuhaili, Profesor Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan begini. Satu, peristiwa itu memberikan hikmah bahwa Abu Bakar itu memang adalah sahabat terbaik
yang paling baik. Kira-kira orang nomor 2 setelah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada beberapa hikmah lain ya yang membuatnya dengan tidak perlu meniru ini. Yang kedua, Abu Bakar itu jangan lupa saudagar besar, ya. Saudagar besar. Jadi ungkapan beliau ketika menyerahkan hartanya 100% itu, lalu menitipkan keluarganya kepada Allah dan Rasul. Di waktu yang sama ini, beliau itu punya jaringan bisnis yang mantap. Ibaratnya brandingnya itu bagus, sehingga kalaupun modalnya habis, beliau itu telepon relasinya kira-kira begitu, gitu. Itu siap support semua karena nama baik Abu Bakar. Lek kula niru niku sinten sing nolong kula? Enggak bisa. Mboten nggih. Saya ingin menambahkan riwayat lagi. Kanjeng Nabi itu punya anak angkat. Dulunya budak dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah, namanya Zaid bin Harisah. Mungkin lain waktu saya tuturkan tentang riwayat perceraian Zaid bin Harisah dengan Sayyidah Zainab yang lalu dinikahi oleh Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi itu juga punya ibu pengasuh, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dari Habasyah, kulit hitam, sampun sepuh, udah tua lah. Suatu hari Kanjeng Nabi di hadapan para sahabatnya itu, dan di situ ada Ummu Aiman nih. Dawuh ngeten niki. Ibuku ini ahli surga. Siapa di antara kalian yang pengen ikut ke surga, maka nikahilah dia. Nah, saniki mikir nih. Mikir ora pati yo ayu. Pun sepuh kulit hitam, ngoten nggih. Kiki nggak mau mesti. Nggak mau lah. Kurang glowing ya. Saat itu spontan. Zaid bin Harisah itu angkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Dan dinikahkan oleh Kanjeng Nabi dengan Ummu Aiman. Zaid bin Harisah ini biasa, orang Arab biasa nih kalau buatan kok kulit hitam buatan. Ganteng lah kira-kira. Pernikahan ini lalu menghasilkan anak, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sejak kecil diperlakukan sama dengan perlakuan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Sering digendong, disayang banget. Usamah ini kulit hitam gitu. Jadi nurun ibu tapi Kanjeng Nabi sayang banget sama Usamah. Nah, terkait dengan Sayyidina Abu Bakar, di saat Usamah itu baru umur 20 tahun, masih muda ya, Kanjeng Nabi itu membentuk pasukan. Ada rencana ekspedisi menghadapi Romawi di Suriah sekarang. Di dalam pasukan yang dibentuk Kanjeng Nabi itu banyak veteran perang, orang-orang ahli, sahabat-sahabat terkemuka itu. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan termasuk ada Sayyidina Abu Bakar. Jadi pasukan yang mantap lah.
Kok dilala Kanjeng Nabi itu justru menunjuk Usamah bin Zaid niki sebagai pimpinannya. Bocah umur 20 tahun, tidak punya pengalaman perang, pun ngoten niku kulit hitam lagi. Sesuatu yang waktu itu rada gitu. Tentu saja para sahabat diam semua. Dan ketika pasukan ini sudah diberangkatkan, tapi belum jauh dari Madinah, dilalah kok Kanjeng Nabi sakit. Maka pasukan ini pun berhenti lalu kembali ke kota Madinah dan terus berlanjut sampai Kanjeng Nabi wafat. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau ini keingetan sama pasukan ini, dan dalam rangka ittiba takdiman kepada Kanjeng Nabi SAW, maka pasukan ini dihidupkan lagi oleh Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu, dengan formasi yang tidak berubah sedikit pun. Pemimpinnya tetap Usamah bin Zaid, anak muda umur 20 tahun. Nah, karena sekarang yang memutuskan memimpin itu adalah Sayyidina Abu Bakar, muncullah sekelompok orang, sekelompok sahabat yang lalu rasan-rasan sama Sayyidina Umar. Mbok Abu Bakar dinasihati, dikandani, mosok bocah 20 tahun mimpin pasukan seperti ini. Ya tentu dengan argumen-argumen rasional Sayyidina Umar itu lalu menyampaikan aspirasi itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar menjawab begini, demi Allah wahai Umar, apapun yang diputuskan Nabi tidak akan pernah kuubah sedikit pun. Diseneni Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar lalu mendatangi orang-orang yang menyampaikan aspirasi tadi, genti seneni kali Sayyidina Umar, siapapun di antara kalian yang masih berpikir selain keputusan Nabi dan Abu Bakar, akan kubelah lehernya. Wah, kira-kira biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kan senengannya ngoten niku. Wahai Rasul, izinkan ku tebas kepalanya, ngoten niku tuh. Modelannya Sayyidina Umar. Nah, pasukan ini lalu dibentuk dan diberangkatkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ketika pasukan ini sudah mau berangkat, Usamah sudah berada di atas kudanya sebagai pemimpin pasukan ini. Sayyidina Abu Bakar khalifah nih, khalifah, bayang khalifah. Itu utuk-utuk datang ke sebelah kudanya Usamah dan berkata, wahai pemimpinku, izinkan aku berjalan di sebelahmu fisabilillah. Mungkin pakai tahu Usamah tuh. Pakai Usamah itu langsung melorot turun dari kudanya dan berkata kepada Abu Bakar, wahai khalifah, jangan begitulah. Jawabannya Abu Bakar ngata, engkaulah yang dipilih oleh Rasulullah SAW, maka engkau sesungguhnya adalah pemimpinku. Maka naiklah ke kudamu. Tentu dengan pakewuh naik coro Jawa pakewuh lagi. Usamah itu lalu naik ke kudanya dan Sayyidina Abu Bakar berjalan di sebelahnya beberapa jauh, hanya dalam maksud dereke pasukan sabilillah. Begitu sudah agak jauh, Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, wahai Usamah pemimpinku, jika engkau tidak keberatan, izinkan Umar bin Khattab tinggal di Madinah karena aku membutuhkannya. Kuizinkan wahai khalifah, kata niku kewalik-walik. Saking takdime Abu Bakar kepada tuturane dawe warisane Kanjeng Nabi SAW. Pasukan ini pun berangkat dan mereka memenangkan peperangan itu dengan gemilang. Ngoten niku gambaran keagungan takdimnya Sayyidina Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi SAW. Sampai kepada hal-hal yang demikian rupa itu, beliau dalam posisi sebagai khalifah itu mutlak dijalankan pun dari Nabi SAW. Maka teman-teman,
kiranya seyogyanya ya kita belajarlah, walaupun sedikit-sedikit gitu. Walaupun tidak perlulah menyimpan hasrat untuk nyaingi Sayyidina Abu Bakar. Perlu memupuk rasa takdim, rasa hormat, rasa tunduk kepada Kanjeng Nabi SAW dalam hal-hal yang barangkali hari ini kita mampu. Semoga tahun depan dibikin lebih mampu lagi, dan lebih mampu lagi. Kita banyak mendengarkan nasihat, tausiah, termasuk dari Kak Kus tadi, menyambungkan hati kita kepada takdiman Kanjeng Nabi itu. Misalnya itu makan, kayak misalnya mandi, kayak misalnya berteman, misalnya bahkan menikah dan sebagainya dan sebagainya. Itu merupakan sarana atau bagian dari cara kita secara rohani, secara spiritual, untuk bisa semakin sebarisan dengan Kanjeng Nabi SAW. Tapi untuk kesana itu saya kira ada satu perkara serius, perkara batin yang memang harus kita beresi, yakni rasa tunduk, rasa takdim itu hendaknya jauh lebih utama, lebih besar dibanding seluruh nalar-nalar rasionalitas. Bukan berarti lalu tidak perlu kuliah, nggih. Boten. Jangan kok besok lalu berhenti kuliah pun. Bukan berarti lalu berhenti berpikir, berhenti membaca buku dan sebagainya. Tapi ini perkara rohani, perkara batin, yang jika itu semakin jernih, maka tentunya akan semakin senang justru dengan ringan hati untuk mengagungkan, memuliakan Kanjeng Nabi SAW di atas apapun. Boleh jadi ada keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat atau bahkan dalil-dalil yang tanda petik kita sekarang merasa agak gimana gitu ya. Hati yang jernih itu tidak akan lalu menjadikan ini sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan untuk menyelisihi Kanjeng Nabi SAW. Tidak. Dia akan menyimpan ini. Barangkali di suatu tahun, di suatu masa, lalu mendapat keterangan-keterangan yang lebih jernih, lebih baik, dan itu ternyata tidak seperti yang kita gelisahkan atau ganjilkan hari ini. Tetapi kalau ini dibalik, kalau ini dibalik di hati kita, apa-apa yang datang dari Kanjeng Nabi itu lalu jika tidak sesuai dengan nalar rasionalnya, kemudian lalu tidak dipandang, tidak dihargai, tidak dimuliakan, bahkan diremehkan, yang terjadi itu justru kebalikan dari suasana takdim itu tadi. Yang terjadi adalah diri kita bisa merasa jauh lebih masuk akal, lebih rasional, lebih relate, lebih macam-macam itu dibanding apa-apa yang datang dari Kanjeng Nabi SAW. Contoh gitu, Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan dan nuturke tentang bersiwak nih dulu. Di kita nggak punya tradisi siwak gitu. Yang ada sikat. Mungkin akal umum kita mengatakan bahwa kalau poinnya adalah bab kebersihan mulut, tentu sikat jauh lebih mantap daripada siwak, nggih. Bersikat gigi pakai odol tertentu jauh lebih menyegarkan daripada siwak. Lalu mungkin kita bertanya, apa tuh urgensi dari siwak? Karena tidak menemukan jawaban yang rasional, maka siwak ini lalu disepelekan. Yang dampaknya adalah bisa menjadi tanda petik non sewu kelancangan kepada apa yang datang dari Kanjeng Nabi SAW. Tetapi kalau jelas ke wonten wasiatul Mustafa niku, kitab kecil itu, di situ dijelaskan bahwa siwak itu mengandung 24 fadilah. Sementara sikat fadilahnya hanya ke Pepsodent. Beginilah kita itu tidak banyak paham tentang apa yang datang dari Kanjeng Nabi SAW.
Maka teman-teman, kalaupun tidak paham, dan tidak paham niku kan manusiawi nggih. Justru nek paham kabeh malah mboten enten pengajian niki. Kalaupun kita tidak paham, maka mari gedeke tunduk takdim kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cara demikian, tunduk takdim walaupun tidak paham, kita lalu tergolong kepada golongan yang disebut di Al-Hujurat awal niku. Innalladzina yagudduna aswatahum inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang menundukkan suaranya di hadapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh takdim kepada Kanjeng Nabi walaupun tidak paham ya. Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang begitulah yang telah lulus dari ujian Allah, lalu Allah menanamkan ketakwaan di dalam hatinya. Betul itu. Jadi ternyata jalan takwa itu bisa kita raih dengan cara nggih Kanjeng Rasul pun kula dereke mawon pun. Kula boten paham pun biasa pun wis dereke. Barangkali kita lalu bisa mendapat ridho Kanjeng Nabi, ridho Gusti Allah, mungkin nanti berbalas surga, walaupun termasuk golongan al-bulhu gitu. Inna aksara ahli jannah al-bulhu. Kebanyakan ahli surga itu orang bodoh. Betul apa gitu surga. Gitu teman-teman, kira-kira begitu gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.